Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dapat kembali membaca kitab hikam yang dah lama tidak pernah kami baca. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami dapat membaca kembali. Karena untuk mengingatkan pada diri kami kajian-kajian ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid yang dari dalam kitab hikam Melayu Syekh Ibnu Athaillah. Untuk ini kami Fatihah dulu kepada Nabi. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi azhira ala zahiri sultanan la ilaha illallah haqiq batin mihatati la ilaha illallah wa bismillahumma fi maratin wujudika bisuhulika hatta la ashada ghaira afalika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Ilahi azhira ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqiq batini mihatati la ilaha illallah wa bismillahumma fi maratibi wujudika bisuhulika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Saudara-saudara yang rahmat, kami akan coba lagi membaca kitab hikam yang mana dah lama tiada kami baca dan begini kami buka. Alhamdulillah, syukur dari Allah, malam ini kami akan coba membuka mulai dari pangkal halaman pertama, karena kitab hikam ini hikmah. Jadi kami langsung baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kata fakir yang menerjemahkan, inilah kitab hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abu Fadlin Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim atau anak Athaillah rahmatullahi alaihim.
Dan saya telah meminta akan Yakus setengah saudaraku yang salik bahwa menerjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi supaya memberi manfaat dengan dia, segala orang yang mubtadi, orang yang belajar, maka ku perkenankan atas yang demikian itu dengan sekira-kira yang dipahamkan Allah Ta'ala akan aku. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataannya, karena aku memasukkan perkataan sarahnya dengan sekadar kifayah bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang belajar, yang menuntut mubtadi kan orang belajar. Bagi orang yang mubtadi mengetahui dia, bagi orang yang belajar untuk mengetahui dia. Dan sanya kumohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnanya dan akan beroleh manfaat segala orang yang talibi, orang yang menuntut, segala yang menuntut akan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat dengan berkat Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Syekh radhiyallahu anhu, man alamatil i'timadi alal amal aksanar rajai inda wujudi zalal. Artinya, man alamatil i'timadi alal amal, artinya daripada alamat orang yang berjabat atas amal, kurang harapnya tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya tatkala maksiat dan sempurna harapnya tatkala taat. Dan demikian itu hal segala orang yang jahil, yang menilik bagi dirinya amal, dan orang yang arif itu tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Kalau orang arif tidak sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Jadi masalah. Dan adalah manusia atas 3 bagi. Manusia itu atas 3 bagi. Pertama, yang berjabat atas amal dan alamatnya itu kurang harapnya kepada Allah Ta'ala tatkala tidak hasil yang dimaksudkannya. Pertama. Dan yang kedua yang berjabat atas anugerah Allah Ta'ala dan alamat itu rujuknya kepada Allah dalam kesukaan dan dalam kesakitan, dan tatkala suka dan mengata alhamdulillah dan syukur, dan tatkala duka dengan berlindung dan minta tolong. Dan yang ketiga,
yang berjabat atas bahagian yang terdahulu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kan dia berpegang bahagian yang terdahulu, dan alamatnya itu tiadalah gunda karena ketiadaan sebab, maka tiadalah bertambah harapnya karena sesuatu, dan tiada kurang harapnya karena sesuatu. Jikalau ditimbang harapnya dan takutnya, niscaya bersamaan di dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya. Tetapi adalah dia senantiasa suka. Dan kata setengah mereka itu adalah alamat yang ketiga itu, yaitu orang yang menyerahkan dirinya dan diam di bawah perintah segala hukum. Itu orang yang menilik kepada Tuhannya dan fana daripada dirinya. Yang ketiga. Dan kata setengah orang yang menghakikin radhiyallahu anhu, barang siapa sampai kepada hakikat Islam, maka tiada kuasa ia berhenti daripada amal. Dan barang siapa sampai pada hakikat iman, maka tiadalah kuasa ia berpaling daripada amal. Dan barang siapa sampai kepada hakikat iman, maka tiada kuasa ia berpaling kepada seorang lain daripada Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya adab kepada orang ahli tarik, adab kepada orang ahli tarik, ahli berjalan itu, di dalam suatu waktu itu adab syariat, dan di dalam suatu waktu adab hideman, dan dalam suatu waktu adabul haq. Suatu waktu dia adab syariat, suatu waktu lagi dia adab hideman, dan adabul haq. Itu ahli tarik, ahli berjalan. Nah, maka adab syariat itu yaitu berdiri kepada tandanya, dan yaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada hak Ta'ala. Dan adab al-hideman itu fana daripada melihat segala tandanya. Fana daripada melihat segala tandanya. Yang tiada memandang ia kepada yang demikian itu, melainkan kepada anugerah Allah Ta'ala ajwa. Karena orang yang ahli hideman itu wajib atasnya tiada berjaban kepada sekalian amal. Dan adabul haq itu yaitu seperti bahwa kau ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Ta'ala. Adabul haq itu seperti bahwa kau ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Ta'ala. Dan inilah bagi segala orang yang ahli tahqiq. Yang ketiga ini ahli tahqiq. Kalau yang pertama tadi ahli syariat, dan yang kedua tadi ahli hideman, dan yang ketiga ini ahli tahqiq. Adabul haq
Ada berhak itu bagaimana ahli tahqiq, ahli bukti, ahli tahqiq. Karena bahwasanya hamba itu apabila mengenal ya barang yang baginya ahli tahqiq itu hamba apabila mengenal ya barang baginya daripada sifat fakir dan dhaif dan lemah dan hina dan kurang dan barang yang bagi Tuhannya daripada sifat ghani dan qawi dan fakir dan qadirun dan azizun dan kamanatun. Maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Dan inilah bagi segala orang yang melihat. Nah, ya, sampai di sini dulu ya. Kita mengetahui harga diri kita. Baiklah saudara-saudara yang terhormat, dari pelajaran kitab dalam kitab hikam kita baca, kita di sini kami akan coba menjelaskan dan menguraikannya. Kalau nak dibaca kalau sampai habis kita batasi barang yang lain daripadanya. Maka fana ya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Nah, di sini kita dapat membagi manusia ini kan terbagi 3 golongan. Dipanggil oleh Allah itu ada 3 macam. Ada kalanya manusia itu kan dipanggil al-insan. Ada kalanya dia dipanggil an-nas. Ada dia di kalanya dipanggil abdi atau hamba. Jadi yang dari 3 nama ini kita ini kalau bisa nak menyatukan diri kita sebagai hamba ya, dipanggilnya sebagai hamba. Kalau kita dipanggil sebagai hamba, kita sebagai hamba itu apabila mengenal ya barang baginya daripada sifat. Nah, kalau kita mengaku diri kita dipanggil Allah sebagai hamba, kita merasa, kita lihat pada diri kita sebagai sifat fakir, dhaif, lemah, hina, kurang. Nah, itu adalah sifat hamba. Fakir, dhaif, lemah, hina, kurang. Nah, ini nak kita rasakan, ini nak sifat ini kita sebagai. Dan barang yang bagi Tuhannya daripada sifat kita mengenal sifat bagi Allah, itu sifat Allah. Ghani, qawi, qadirun, azizun, kamanatun. Maka fanalah ya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Jadi si hamba kalau kita benar-benar merasakan diri kita sebagai sifat-sifat kehambaan, ya, kita yang mengenal sifat-sifat Allah, sifat Tuhan, ya, hak Allah, kaya, ghani, qawi, teguh, qadir itu kuasa, dan azizun perkasa dan kamil sempurna. Nah, jadi yang kepanalah ya daripada tiap-tiap barang ini daripadanya. Maka diri si hamba ini kan karena dia pakai tadi bergantung kepada sifat kayanya Allah. Jadi nampak ada pertalian antara hamba dengan Tuhan, itu kan ada pertalian. Sifat pakai itu kan bertalian kepada sifat ghani. Sifat dhaif itu kan bertalian dengan sifat qawi, itu teguh, gagah. Nah, sifat lemah itu kan bergantung dengan qadirun yang kuasa. Sifat hina itu kan bergantung dengan azizun yang perkasa. Nah, sifat kurang itu kan bergantung dengan sifat kamalat. Nah, jadi apabila seorang hamba dia merasa bahwa bergerak diam itu sudah ada hubungan dengan Allah, sudah ada pertalian. Bergerak itu digerakkan, diam itu didiamkan, melihat itu dilihatkan, mendengar itu didengarkan.
Jadi penglihatan, pendengar, gerak dan diam itu datangnya dari sifat Allah yang Maha Kaya. Jadi si hamba tadi ada pertanyaan. Nah, maka panaklah diri dia. Panak tadi artinya tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan. Dan dengan hak dan pertolongan Allah nampak pada diri si hamba. Jadi si hamba tadi tidak pernah putus dengan Allah. Itu makanya Allah dengan hamba itu kan tidak pernah putus hubungannya. Antara kholak dengan kholik, antara yang menjadikan dengan yang dijadikan. Kan si hambanya kan dijadikan dulu oleh Allah. Nah, setelah dijadikan, kemudian didatangkan penglihatan, datang ke pendengaran. Nah, itulah pertanyaan antara hamba dan Allah. Mana kalau kita sebagai manusia benar-benar sudah merasakan dan mengakui kelemahan diri kita, kelemahan diri kita kan, pakai lemah ini apa kita rasakan. Nah, inilah yang kita timbul rasa. Dan kita nyatakan bahwa ini adalah dengan pertolongan Allah. Mana kalau kita terasa itu dengan pertolongan Allah, berarti yang berlaku pada diri kita ini adalah hak Allah dan milik Allah. Maka si hamba itu tidak pernah lepas lagi daripada pertolongan Allah. Nah, inilah yang banyak yang tidak dirasakan oleh kita sebagai manusia ini. Kalau kita sebagai manusia ya tidak merasakan itu, tapi kalau kita sebagai hamba Allah kita harus merasakan itu. Karena Allah membukakan jalan supaya kita tuh tahqiq dan yakin atas kebenaran diri kita itu ada bukti. Orang yang ahli tahqiq, nah itu ya, bagi wong adab hak itu yaitu seperti bahwa kau ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Ta'ala. Dan inilah bagi segala orang yang ahli tahqiq ya, ahli bukti. Ini bahwasanya hamba itu apabila mengenal ya baginya daripada sifat fakir, daif, lemah, hina, kurang. Itu hamba itu mengenal bagi dirinya sifat fakir, daif, lemah, hina, dan kurang. Dan barang yang bagi Tuhan, barang bagi Tuhan itu dia mengenal daripada sifat Roni, sifat Qawi, sifat Qadirun, Azizun, Kamalatun. Nah, kafana lah ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya daripada. Itulah dia fana, itu lebu diri. Itulah sudah sifat-sifat Allah nampak pada dirinya itu. Karena dia pakai, masa pakai, dia bergantung pada sifat Oni, sifat yang kaya. Allah tu maha kaya. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Sehingga Allah tu kaya dari seluruh sekalian alam. Nah, inilah manusia yang merasakan dan sudah dapat merasakan dirinya sebagai hamba. Karena dia merasa panggilan Allah, ya Yohanes antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu itu sekalian fakir kepada Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah yang maha kaya dari seluruh sekalian alam. Nah, itu kan terus bergantung. Ada pertalian hubungan antara hati. Itulah hati yang penuh makrifat. Maksud dari makrifat itu kan hati tadi bisa melihat sifat dirinya dan melihat sifat Tuhan. Ya, bukan melihat togok Tuhannya. Sifat-sifat Tuhan itu sampai kepada diri. Kalau dari Tuhan, dari Allah kepada hamba itu pasti sampai. Kalau dari hamba kepada Allah, dari manusia kepada Tuhan itu tidak sampai, dan jelas tidak sampai. Tapi kalau dari Tuhan kepada hambanya itu sampai. Hubungan antara hamba dan Allah itu tidak pernah putus, tidak pernah lepas. Nah, inilah kalau kita dapat merasakan sifat-sifat kehambaan. Kalau tidak baca juga. Untuk sekali lagi kita sambung kalau diizinkan Allah ya. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kodrat Tuhannya. Nah, ini orang melihat kamalat kodrat Tuhan itu kan sempurna kesempurnaan Tuhan itu. Ada pertaliannya antara hamba dengan Tuhan. Karena bahwasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kodrat Tuhannya dalam makrifat, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Nah,
Yang jelas kalau tidak terlihat, tidak terasa, tidak terpandang antara sifat hamba dengan sifat Tuhan, dan tidak terjenguk kesempurnaan daripada kodrat Allah. Nah, maka dia gugur dari keadaan sempurna, maka gugurlah daripada keadaan sempurna. Nah, demikianlah saudara, semoga Allah membukakan hati dan melimpahkan hidayahnya. Untuk ini kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.